Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Khalifah dari kelas sore Prodi S1 Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 210022000401. Pada kesempatan ini saya ingin memenuhi sebuah tugas kuliah dengan mata kuliah marketing internasional, yaitu mempresentasikan beberapa materi yang telah diberikan. Adapun materi yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini adalah materi pertama, strategi pemasaran global, yang kedua global pricing, yang ketiga global product and brand, dan yang keempat global logistik, dan yang terakhir manajemen distribusi. Adapun materi pertama yaitu strategi pemasaran global. Strategi pemasaran global atau pemasaran internasional merupakan strategi pemasaran yang mencakup negara-negara di beberapa wilayah yang berada di dunia dan bertujuan untuk mengkoordinasikan upaya pemasaran terhadap saluran pasar yang ada di belahan dunia. Pemasaran dan kinerja perusahaan meliputi yang pertama, dapat meningkatkan harga saham dan mengurangi kebutuhan arus kas. Yang kedua, kepuasan pelanggan mendorong harga saham. Yang ketiga, kemampuan pemasaran berdampak lebih besar daripada R&D atau kapasitas operasional karena kurang rentan terhadap ancaman persaingan. Dan yang berikutnya, dipengaruhi oleh merek, inovasi, dan hubungan semua mendorong kinerja keuangan pemasaran terutama merupakan kunci keberhasilan IPO. Dan berikutnya, materi kedua yaitu global pricing. Global pricing atau penetapan harga global adalah salah satu masalah paling kritis dan kompleks yang dihadapi perusahaan multinasional. Harga merupakan satu-satunya instrumen bauran pemasaran yang menciptakan pendapatan. Adapun strategi dalam strategi global pricing yaitu yang pertama pricing objektif, yang kedua impor paralel, yang ketiga distribusi eksklusif, yang keempat kenaikan harga, yang berikutnya masalah harga, dan yang berikutnya strategi harga transfer, dan yang terakhir manfaat strategi harga transfer. Dan berikutnya materi ketiga yaitu global product and brand. Pengertian global product adalah produk yang dipasarkan secara internasional dengan nama merek, fitur, dan spesifikasi yang sama di seluruh negara. Produk global berbeda dari produk atau merek regional yang dikhususkan untuk wilayah tertentu. Sedangkan pengertian global brand atau citra merek global mengacu pada pengelolaan merek di berbagai wilayah atau di dunia yang bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dan pengakuannya di pasar tempat ia beroperasi. Strategi ini juga biasa disebut branding global atau branding internasional. Adapun tujuannya adalah untuk memenuhi kegiatan atau kebutuhan pasar global dan ditawarkan di seluruh belahan dunia. Sedangkan global brand atau merek global memiliki nama yang sama serta citra posisi yang sama di seluruh dunia. Dan berikutnya ada global logistik. Berdasarkan pengertian secara traditional definition, logistik adalah proses perencanaan, penerapan, dan pengendalian aliran dan penyimpanan bahan baku yang efisien, efektif, persediaan dalam proses, barang jadi, dan informasi terkait dari titik asal ke titik konsumsi untuk tujuan memenuhi kebutuhan pelanggan. Dan pengertian berdasarkan modern definition, logistik adalah proses berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan memastikan ketersediaan manfaat yang tepat untuk pelanggan yang tepat dalam jumlah dan kondisi yang diinginkan oleh pelanggan itu pada waktu dan tempat yang diinginkan pelanggan, semuanya dengan harga yang diinginkan pelanggan. Dan berikutnya, komponen sistem logistik. Ada beberapa komponen sistem logistik. Yang pertama, pelayanan pelanggan, manajemen
angkutan, penyimpanan dan penanganan, kemasan, memproses informasi, perkiraan permintaan, pembelian, lokasi fasilitas, logistik terbaik, dan dukungan garansi. Dan ada beberapa organisasi dalam berlangsungnya kegiatan dalam logistik global. Yang pertama, kegiatan utama organisasi berjalan secara vertikal seperti produksi yang sedang berlangsung, pemasaran, pengiriman, dan layanan produk atau layanan lain-lainnya. Dan yang kedua, kegiatan horizontal adalah layanan pendukung yang meliputi pembelian, SDM, fasilitas, dan lain-lain. Dan yang ketiga, nilai akhir yang diciptakan perusahaan adalah fungsi dari jumlah yang tersedia atau dibayar pembeli untuk produk atau jasanya. Dan yang keempat, laba terjadi ketika nilainya melebihi total biaya kegiatan atau produksi yang dikeluarkan. Yang kelima, perusahaan mendapatkan keunggulan kompetitif dengan memberikan biaya total yang lebih rendah daripada pesaing yang ada di luar sana. Dan berikutnya materi kelima, manajemen distribusi. Konsep manajemen distribusi. Yang pertama ada saluran distribusi yang merupakan proses pemindahan hak atau kepemilikan atau kontrol produk dari produsen kepada konsumen. Yang berikutnya ada distribusi fisik, yaitu kegiatan yang menyangkut pemindahan produk secara fisik dari produsen ke konsumen yang umumnya terdiri dari pengangkutan dan penyimpanan. Dan ada beberapa penyaluran saluran distribusi. Yang pertama, produsen tidak memiliki personil, dana dan fasilitas yang diperlukan untuk menyalurkan produk-produk langsung ke konsumen. Yang kedua, produsen tidak mempunyai pelanggan yang dalam mengenai situasi di daerah-daerah tertentu. Yang berikutnya, adanya kemungkinan untuk memperoleh manfaat yang lebih besar dari sumber daya yang diinginkan untuk keperluan lain. Yang berikutnya, kebutuhan adanya penyimpanan produk karena perbedaan waktu produksi dan konsumsi. Dan di sini ada mata rantai distribusi, yang dimana mata rantai pertama itu menunjukkan bahwasanya produsen langsung kepada konsumen, yang berikutnya produsen melalui pengecer terlebih dahulu baru ke konsumen, dan berikutnya produsen lalu pedagang besar barulah ke pengecer lalu langsung kepada konsumen. Nah, dan lainnya. Jumlah penyaluran atau intensitas distribusi. Distribusi intensif, distribusi selektif, dan distribusi eksklusif. Sekian presentasi dari saya, Nurul Khalifah. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.